kalau aku udah masuk, nggak ada lagi yang bisa halangin aku. Tenang. Makasih ya Allah. Kok ini kudanya Hasbi ya? Iya, kudanya Hasbi. Hasbi kemana? Hasbi! Bi! Tenang, tenang. Ini gimana turunnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wup. Wup. Diam, tenang, tenang. Hasbi! Bi! Hasbi! Hasbi! Ya Allah! Hasbi! Hasbi! Bi! Bisa nggak? Ayo bangun, hati-hati. Bangun ayo. Udah lah. Gak usah panik ya. Gimana ngapain Aku kamu nggak jatuh apa-apa. dari kuda? Aku nggak apa-apa. Coba. Bisa. Bi. Aduh, patah kayaknya lah. Astagfirullahaladzim. Patah. Di, masih sakit banget nggak? Aku buatin kamu kompresan ya biar enakan ya. Lah udah, nggak usah. Aku nggak apa-apa kok. Ayah. Oh, sebelah. Bisa? Iya. Ya Allah, separah itu nah Hasbi. Kok bisa kayak gini lah? Ya tadi aku berkuda, terus kudanya aku tuh aku nggak bisa nanganin gitu loh. Aku nggak bisa ngendaliin ya. Aku panik. Hasbi mau bantuin aku, tapi ternyata malah Hasbi yang jatuh. Ya Allah. Sampai pundaknya geser. Ya aku yang salah sih memang. Nggak apa-apa, Hasbi nggak apa-apa ya. Yang penting kan sekarang Lala nggak kenapa-napa kan? Lagian Hasbi juga masih bisa beraktivitas kayak biasanya kok. Oke. Tapi kalau ada rasa apa-apa kamu bilang, kita cek ulang ya. Ya ampun, Hasbi, kok bisa sih? Ini patah atau retak? Terus itu harus digips berapa lama? Ya ampun, udah dikasih obat penyeri belum? Ini aku bawain teh juga buat kamu ya. Ya udahlah, dikasih obat. Kalaupun patah nggak di sini, dirawat. Lihat dong, sibuk banget kamu jadi orang. Kata dokter nggak apa-apa kok kak. Makasih ya, udah peduli sama Hasbi. Ih, itu diminum dulu. Udah dibuatin sama Kamisya. Nggak usah lah. Lidah aku masih pahit karena obat. Ayah ibu, kayaknya Hasbi harus istirahat sekarang ya. Ya, kamu harus istirahat. Ayo temenin yuk. Pelan-pelan. Siap. Yuk. Makasih ya, minuman. Pelan-pelan aja. Bu, Bu. Bu. Ibu. Bu. 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 Apa sih? Hah? Ibu
tuh ngapain sih kayak tadi? Ibu takut kamu ngeracunin teh itu. Wow. Nih, maksudnya ibu ganti lagi halunya apa gimana? Jadi, sekarang aku tukang ngeracunin orang, gitu? Bu, kayaknya ibu beneran toleran ayah deh. Jangan kurang ajar kamu ya, Mesya. Ibu udah tahu tabiat kamu. Dan ibu nggak akan kasih celah sedikit pun untuk kamu ngancurin hubungan mereka. Bu, sekali lagi nih, bukannya gimana-gimana nih. Tapi coba deh, ibu minum obatnya ayah. Siapa tahu halunya hilang. Astagfirullahaladzim. Hati Hasbi. Ada. Aku ambilin anduk dulu sebentar ya. Nyala. Bisa nggak? Sini aku bantuin. Oh iya, boleh lah. Lala sayang, maafin aku ya semuanya jadi berantakan. Harusnya ini bisa jadi momen yang gak terlupakan buat kita. Sebenarnya ini momen yang gak terlupakan loh. Coba bayangin, suami aku jatuh dari kuda karena mau nyelamatin aku, iya kan? Makasih ya, kamu udah berusaha banget buat aku. Ya. Nih, handuknya. Aku taruh situ. Bisa nanti? Kasih ya. Kalau ada apa-apa, kamu nanti kasih tahu aku aja. Teriak aja nggak apa-apa. Aku tunggu di depan ya. Kelakuan Mesya dan Hasbi nggak bisa lagi dibiarin. Gimana cara mencegahnya? Mesya nggak bisa dibilangin. Hasbi, mana mungkin aku ngomong langsung sama dia. Mas, Ya, Lala sama Hasbi kan sudah menikah. Menurut aku, udah seharusnya mereka tinggal sendiri ya nggak sih? Nggak diganggu lagi sama kita semua. maksud kamu ganggu gimana? Ya mereka kan udah berumah tangga, Mas. Terus kita pindah gitu. Des, kamu kan tahu, Hasbi itu sudah berbesar hati untuk menampung semua keluarga kita. Dan kalau urusan fitnah, Lala juga udah menikah sama Hasbi, nggak usah takut. Terus kenapa kita harus pindah? Feeling aku, Mas, Hasbi itu cuma segan sama kita. Makanya dia ngizinin kita semua tinggal di sini. Kalau kita ngikutin feeling itu konyol namanya. Oke, sekarang kita pindah. Uangnya dari mana? Lala. Terus ujung-ujungnya ke Hasbi lagi kan? Please, nggak usah mikir yang aneh-aneh sekarang. Kenapa nggak mau minum teh dari aku? Takut diracunin ya.
Lala. 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 Siap. Hai. Siap. Aduh, ngambek nih. Ya. Jangan ngambek dong. Kok apaan sih? Ya. Kamu tidur. Kamu marah nih? Hah? Marah? Kenapa sih? Aku masih sakit loh ini. Aku juga sakit. Sakit hati. Ya aku kan ngelakuin semua ini tuh biar kita berdua tuh gak ketahuan. Biar Lala sama ibu tuh gak curiga sama kita. Aku pikir kamu cuma peduliin Lala doang. Aku sedih tahu. Ya tapi kan buktinya aku di sini. Kamu tahu nggak kenapa tangan aku begini? Karena aku kepikiran sama kamu terus. Maksudnya? Aku kan sempat jatuh kan waktu berkuda. Karena waktu itu yang aku lihat tuh kamu. Bukan Lala di atas kuda. Umbal. Telepon aku aja kamu reject terus. Waktu itu aku lagi sama istri aku. Kamu mau kita berdua udah gak bisa lagi kayak gini? Masih Sakit. maaf ya kalau emang gara-gara Gak apa-apa. Yang penting aku dipeluk. Kayak gini. Aduh langsung sembuh nih. ih bisa. Aku boleh nggak dibikinin teh lagi sama kamu? Kok kayak ada suara cowok sih? Mau nggak ya? Hah? Mau nggak ya? Mau dong. Yaudah ntar aku bikinin yang super spesial buat kamu. Hah? Kak Hasbi sama Kak Mesya? Gila. Wah. Kasus besar ini. Hasbi. Ada yang ketinggalan. Apaan? Musik. Kamu ngapain sih? Gak apa-apa, biar bikin kamu ingat terus sama aku aja. Kamu nih. Udah, good night.
Bismillah, semoga Hasbi suka. Nah, Ibu kepikiran untuk dagang lagi deh, Nak. Kayak dulu. Jadi rencananya Ibu pengen bikin jajanan pasar lagi. Modalnya kan juga nggak besar. Dan Ibu bisa buat itu semua di rumah sambil jagain ayah. Jadi nanti tinggal Ibu titip di pasar atau di warung-warung deket sini. Menurut Lala gimana? Buat apa sih, Bu? Ibu butuh uang. Nanti biar Lala aja yang bantuin, ya. Bukan gitu, Nak. Sebenarnya Ibu cuma ingin cari kontrakan supaya Ibu nggak ganggu kamu sama Hasbi. Maksud Ibu pindah. Kenapa kayak gitu, Bu? Ya namanya kamu kan baru nikah sama Hasbi, Nak. Kan gak enak loh kalau mertua tuh numpang sama menantu. Ibu pengen kamu sama Hasbi bisa nikmatin waktu berdua. Nanti kita bahas lagi ya, Bu. Aku udah telat soalnya. Ini aku udah siapin, ada makanan buat Hasbi. Terus obat-obatannya juga udah aku siapin semuanya. Aku titip Hasbi ya, Bu. Aku berangkat dulu soalnya udah telat. Nanti kita bahas lagi ya, Bu. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih. Udah jadi, Chef? Udah nih, udah jadi. Matcha cendol dessert box. What? Matcha cendol dessert box? Wow. Berarti mulai sekarang Amor akan punya signature dish. Iya nggak? Kenapa, Chef? Kok mukanya berubah gitu? Enggak, ini masih kurang. Aku ngerasa kayak kurang kenyal gitu loh. Nih, Mas cobain deh. Nih, Masa sih? cobain. Ya kan? Enggak, fine-fine aja. Oke kok, ini oke. Oke banget malah. Enggak. Itu masih kurang, kayak terlalu padat gitu loh. Aku masih maunya lebih kenyal lagi. Kan ini Makan mulu. Pak Julian.
Oh enggak Pak, ini saya lagi ngebantuin Chef Lala aja. Ini namanya quality control. Iya kan Chef? Gimana Chef? Masih kurang oke, Chef. Saya mau coba lagi sampai bener-bener berhasil banget. Kalau perlu saya boleh izin lembur di sini nggak? Kalau boleh. Kalau saya sih boleh ya. Tapi kamu udah ngabarin suami kamu? Saya izin telepon suami saya dulu ya. Hai. Maaf, Iya. permisi. Iya. Permisi, Chef. Ya. Emang harus izin sama suami itu. Enak. Enak banget Pak. Sayang Pak, mau bazir Pak. Soalnya bagian sininya udah kemakan Pak. Jadi saya rapiin yang di sini-sininya aja tuh Pak ya. Mau Pak, jangan bekas saya. Halo. Assalamualaikum. Di, aku minta maaf ya, kayaknya malam ini pulangnya agak telat deh. Soalnya aku masih harus trial untuk soft opening. Lusa. Ya udah boleh. Hasbi, makasih banyak ya. Aku janji aku nggak akan pulang terlalu malam. Kalau aku selesai, aku langsung pulang. Ya? Iya. Ya udah. Assalamualaikum. Di, nanti. Hasbi. Masih belum lagi. Apa ya yang salah ya? Itu benar gitu. Dari tadi kau belum istirahat? Chef. Belum, Chef. Masih penasaran soalnya masih belum sesuai. Ayo duduk. Ayo duduk. Ya, Chef. Minum. Kamu tahu nggak? Cooking, baking, itu sama kayak maraton. Harus punya ritme. Jadi kalau kamu lari full speed terus, bisa-bisa kamu akan tumbang di tengah-tengah. Kalau saya perhatiin, kamu tuh dari COC selalu kayak gitu. Full speed terus. Makanya kan sampai kena GERD. Apa jangan-jangan kamu belum makan ya hari ini? Saya hargai dedikasi kamu. Makasih, Chef. Saya hargain itu. Oh iya, sebenarnya maksud saya kesini itu untuk ini. Tentang saham kepemilikan. Jadi saat ini kamu akan pegang angka 30%. Kalau misalkan angkanya nggak pas, kita bisa diskusi dulu aja. Makasih, Chef.
Apa? Oh, maaf. Maksudnya apa? Iya. Saham 30% untuk kamu. Maaf, chef, tapi saya belum pantas untuk terima ini. Kamu itu saya pilih jadi head chef karena kamu layak. Ya mau siapapun head chefnya, selama dia layak, ya pasti akan saya lakukan hal yang sama. Agar mereka tetap semangat buat ngembangin perusahaan. Saya nggak bakal berhenti di backshop lah. Karena impian saya besar di sini. Dan saya juga butuh partner yang tepat. Tapi chef, Pikirin dulu aja lah, oke? Tapi jangan lama-lama. siap chef. Dan satu lagi, jaga kesehatan ya. Maksud saya, kamu harus jaga kesehatan karena kalau kamu sakit, nanti yang rugi banyak, termasuk saya. Itu maksudnya, ya. Oke. Beneran ya sih? Aku gak mimpi kan? Enggak. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi, Wak. Iya, Rin, iya. Kan bahu gue geser, terus gue harus gimana? Ya, sabar dong, ntar juga gue masuk kantor, gue urus semuanya. Iya. Jadi BA kan, gue udah tahu, udah gak usah bawel. Rin, udah dulu ya, ntar gue chat. Ya. Ayah. Ayah, kenapa ayah? Ini ibu. Ibu, ayah kenapa? Ayah mulai halusinasi lagi. Dari tadi ibu ajak ngomong tapi diem aja. Hati-hati, nak. Ya. Ayah. Ini Hasbi. Ayah inget kan sama Hasbi? Ayah mau ke kamar. Biar Hasbi bantuin ya. Hasbi bawa ayah ke kamar. Nah, jangan biar ibu aja, kamu kan masih sakit. Ya Bu, kalau gitu biar aku bantu ayah bangun ya. Ayo, hati-hati. Tenang ya. Ayo, hati-hati ya. Awas, ya ampun. Ayah kumat lagi. Hasbi, kamu nanti jangan beresin ya. Biar Misha aja. Misha. Iya, Bu. Misha, beresin. Ayo. Iya, hati-hati. Mau dibantu ingat? Enggak, udah nggak apa-apa, nggak usah. Jangan, kamu kan lagi sakit. Udah kamu duduk aja, nanti kamu kena beling. Yakin? Iya, yakin udah. Lagian kan kayak gini-gini tuh urusan perempuan, urusan istri. Sedangkan istri kamu lagi sibuk banget tuh. Makanya aku gantiin perannya nggak apa-apa. Tapi memang kayaknya kamu lebih cocok deh jadi istri aku. Makasih ya. Makasih doang. Maunya? Misha, aku di sini biar ibu yang lanjutin. Kamu ke kamar. Ya.
Nah, sebelumnya Ibu minta maaf ya. Tapi Ibu cuma mau ngingetin kamu aja. Ipar yang satu atap itu ada hukumnya. Bahaya, Nak. Ya Ibu, insya Allah Hasbi bisa jaga diri dan jaga hati. Kayaknya ibu tahu sesuatu nih. Gawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, lagi ngapain? Ya kelihatannya kayak lagi ngapain sih? Aku bantuin ya. Udah nggak usah. Udah kok. Habis nginjek apa? Pecahan piring. Biasalah ayah. Ayah kamu lagi? Kapan? Kok kamu gak telepon aku, Bi? Aku nggak mau aja bikin kamu khawatir. Lagi sibuk kan? Soft opening di Amor. Udahlah. Lagian cuman kegores sedikit doang. Aku buatin teh, ya. Ya boleh lah. Sana. Oke, bentar. Tuh tadi gimana? Kerjaan di sana? Kamu disuruh macam-macam ya sama chef itu? Makanya pulangnya malam. Enggak kayak gitu, Bi. Jadi tadi itu aku kan berusaha bikin dessert box, tapi gagal terus. Jadi aku coba lagi sampai berhasil. Soalnya kan sebentar lagi soft opening, itu tinggal H-2. Iya benar, H-2. Jadi aku lagi berusaha banget supaya berhasil. Terus tadi Chef Julian itu sempat ngasih penawaran ke aku. Lah kamu sadar gak sih? Aku khawatir. Tadi kamu bilang sebentar. Tapi ternyata kamu lama pulangnya. Ini aku lagi sakit loh. Kalau tangan aku gak sakit, udah pasti aku jemput kamu. Aku minta maaf. Aku gak bermaksud bikin kamu khawatir. Makanya tadi kan aku minta izin ke kamu untuk... Ya terus? Kalau kamu minta izin, aku larang. Emang kamu bakalan nurut? Aku nyuruh kamu kan, gak usah kerja di situ. Emang kamu nurut? Tetap aja kerja di situ. Apalagi aku suruh kamu buru-buru pulang. Emang bakalan kamu lakuin? Enggak juga. Tapi kamu gak berduaan kan sama Chef Julian? Ini sempat berduaan. Bukan? Tapi kalau... Feeling aku udah gak enak dari awal. Chef itu pasti nyari kesempatan sama kamu. Aku nggak beneran berduaan. Maksudnya tadi ada orang lain juga di kitchen lainnya. Aku nggak nyaman mikirin kamu berdua sama chef itu. Emang gak ada chef lain apa? Harus kamu terus yang kerja? Ada. Cuman ya memang untuk soft opening ini sementara waktu baru aku aja yang diizinin untuk masuk ke kitchen. Jadi cuman kamu. Udah soft opening, chef cuma satu. Pelit banget itu chef. Hah? Dia tuh nggak mikirin kesehatan kamu loh. Kalau sampai kamu sakit, siapa yang repot? Aku yang repot. Bos kayak itu nggak bisa dibiarin. Zolim. Di sana. Aku mandi aja deh. Pusing aku mikirinnya. tehnya udah. Ya taruh situ. Aku minta maaf ya, Bi.
udah bikin kamu jadi kayak gini. Udah biasalah. Kapan sih aku pernah nggak maafin kamu? Gak pernah kan? Ya udah kalau gitu aku mandi dulu ya. Terus kapan? Kamu ke kantor? Ke kantor kamu. Ya iyalah. Soal brand ambassador, kamu lupa lagi? Kamu gimana sih? Iya, nanti aku atur jadwalnya. Kita sesuaiin setelah opening Amor. Amor lagi. Udahlah, sana. Masih. Kak Hasbi, Dan? belum tidur Kak? Belum. Kemarin malam Kak Hasbi gak bisa tidur juga ya? Iya, kenapa? Soalnya kemarin tuh aku ada ngeliat Kak Hasbi keluar kamar sekitaran jam 2, jam 3-an gitu. Itu kan waktu gue ke kamar Mesya kemarin. Gawat. Oh iya, kakak sempat keluar. Mau nyari obat. Oh, lengannya sakit. Makanya nyari obat ke kamarnya Kak Mesya. Jadi gini, waktu itu tangan kakak sakit. Terus mau nyari obat, kebetulan lewat kamarnya Mesya. Terus kakak denger Mesya itu teriak-teriak. Ternyata dalam kamarnya ada kecoa. Ya udah kakak bantu nangkep. Emang kamu gak denger si Mesya teriak-teriak? Enggak sih, aku gak denger. Gimana sih? Bermasalah kayak kupingnya. Tapi untung ada Kak Hasbi ya, jadi kecoanya langsung ketangkap ya. Iya. Ya udah Kak, aku mau masuk ya. Mau mandi dulu. Oh iya, silakan. Aduh, gimana kalau tuh anak lihat? Mana Mesya pakai cium-cium segala lagi. Mesya ada-ada aja sih. Kalau bener Ardan tahu sesuatu, gue harus bikin dia tutup mulut. Hasbi. Aku ngerasa nggak enak deh. Ninggalin kamu seharian di sini terus mana ayah juga sempat kambuh. Maaf ya. Nggak apa-apa. Besok aku izin deh. Aku nggak usah masuk kerja. Supaya aku bisa nemenin kamu terus. Aku bisa bantuin keperluan kamu. Ya. Emang nggak apa-apa tuh sama chef kebanggaan kamu? Kamu dikasih izin? Harus dikasih izin. Paling dimarahin aja sih. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai bakti aku, sebagai seorang istri itu harus diutamakan. Yaudahlah, saya nggak apa-apa kok. Kamu tetap kerja aja ya. Daripada kamu yang diomelin, mendingan aku yang kesusahan sendiri di rumah. Jangan kayak gitu dong ngomongnya, aku makin gak enak nih. Sayang, beneran nggak apa-apa. Aku nggak bermaksud apa-apa. Cuman aku pengen kamu fokus aja. Kamu kerja bener, kamu ngasih yang terbaik. Ya? Masya Allah. Makasih ya. Kamu baik banget sih. Oh, suami yang mendukung karir istrinya. Pasti. Aku akan dukung kamu terus. Enak kan? Punya suami kayak aku. Pinter, pengertian,
Ganteng. Love banget lo Uji. Love banget pokoknya. Love kamu setengah. Setengahnya lagi. Batun. Udah selesai. Udah. Syifa, ini loh ketinggalan lagi. Makasih ya, Miss. Sama-sama, Mbok. Ini Syifa mau kemana sekarang? Mau pulang, Miss. Miss mau ke Amor. Mau ke tempat Papa. Ketemu Chef Lala dong. Ikut ya? Mau ikut, Miss. Non, katanya mau bubuk siang. Ya, sebentar aja kok, Mbak. I promise. Ih, bahasa Londo lagi. Tapi bentar ya. Tunggu. Iya, benar. Jowis kalau sebentar. Yuk. Nanti sebelum ke sana kita beli es krim dulu, kita makan es krim dulu ya. Mau, Miss, mau. Yuk. Yuk. Oke. Enak nggak sayang? Enak banget, Miss. Oh iya, Syifa, nanti kan kamu perform di festival musik. Syifa bawain lagu yang tadi ya. Hah? Lagu yang tadi? Itu kan susah, Miss. Syifa juga belum hafal. Syifa malu kalau banyak yang nonton. Kok malu? Kan yang nonton Miss, teman-temannya Syifa, papa mamanya juga. Lagian kan Syifa masih banyak waktu buat latihan. Coba deh, pasti papa bangga banget Syifa bisa bawain lagu tadi. Tapi Syifa harus latihannya lebih sering, biar nanti pas Syifa perform itu udah keren banget, udah jago. Rajinnya gimana, Miss? Kan Syifa les pianonya cuma 2 hari. Loh, emangnya Syifa di rumah gak ada piano? Ada sih, Miss. Nah, kalau gitu nanti Miss aja yang datang ke rumah. Jadi kita latihan seringnya pas Miss datang ke rumah. Gimana? Iya juga ya. Oke deh, Miss. Maaf, Miss. Kalau yang ini dibicarakan dulu sama papanya. Oh iya pasti dong. Nah, nanti coba Gi, Syifa ngomong ke papa. Ya, Syifa bujuk supaya Syifa performnya keren. Oke, Miss. Ayo, Miss. Ayo, Miss. Stop. Ada princess cantik. Mau kemana kamu cantik? Mau ke Tante Lala. Excuse me, please. Oh my god, I'm so sorry. Chef Lalanya lagi sibuk masak di dapur, jadi nggak bisa diganggu. Ya, padahal sebentar aja kok. Sorry Mas, ini Syifanya nggak akan ganggu kok. Syifanya saya jagain. Masa anak kecil rasa ingin taunya lagi tinggi-tingginya harus kita tahan. Itu justru harus diasah dong. Iya, benar-benar. Gimana ya? Gini aja. Gimana kalau Om izin dulu sama Papa? Ya, kamu tunggu sini. Benar, kayaknya nggak usah izin deh. Percaya aja sama saya, Syifa saya jagain kok. Lagian kalau misalnya izin takutnya jadi ganggu Chef Julian. Oh, tidak bisa. Chef kami sedang sibuk, jadi nggak bisa diganggu. Sekarang mendingan Mbak sama princess cantik tunggu di luar dulu. Sebentar ya. Om ngobrol dulu sama Papa. Dadah. Syifa, kita masuk sekarang aja yuk. Masa kafenya punya papanya Syifa, anaknya nggak boleh masuk. Nanti keburu Chef Lalanya pulang loh. Yuk, kita masuk aja. Ya kan? Oke deh, Miss. Yuk, ke situ. Yuk, Tante Lala. Hai, Syifa. Kak, ini kok bisa ke sini? Iya, soalnya tadi dia pengen banget ketemu kamu sampai tantrum. Jadi aku ajak dia ke sini. Oh, Syifa mau ketemu sama Tante Lala. Iya, Syifa pengen lihat Tante Lala masak. Ya udah kalau gitu
Syifa tunggu dulu di situ ya, Kak. Duduk situ dulu aja, aku masih ngerjain ini soalnya. Oke. Syifa, yuk ikut Miss duduk situ. Ya, Syifa, Miss kira Tante Lala hari ini bikin cookies. Padahal Miss pengen banget loh ngeliat Syifa bikin cookies itu. Iya ya Miss, padahal kan Syifa jago hias-hias cookies. Iya. Ya udah, coba Syifa yang ngomong sendiri aja sama Tante Lala. Percaya, pasti Tante Lala mau. Tante Lala, Ya, kita hias-hias cookies lagi yuk. bisa Syifa, maaf ya, nih Tante masih ngerjain ini soalnya. Ya, sebentar aja kok Tante. Iya, nanti setelah ini ya. Sekarang aja. Ayo Tante, ayo. Tante. Astagfirullahaladzim Syifa. Ya ampun. Maaf. Maaf Tante. Sayang, nggak apa-apa. Nggak ada yang kena kan sama Syifa? Nggak ada yang panas kan? Yaudah, ikut Miss duduk sana ya. Ada apa ini? Om, ini chef saya nggak sengaja jatuhin cendolnya dan mungkin Syifa kaget, makanya nangis. Iya, tadi Lala juga jadi nggak sengaja bentak Syifa karena kaget. Ada apa ini? Om, ini chef saya nggak sengaja jatuhin cendolnya dan mungkin Syifa kaget, makanya nangis. Iya, tadi Lala juga jadi nggak sengaja bentak Syifa karena kaget. Oh, saya nggak bentak Syifa. Saya kaget. Syifa, yuk kita keluar dulu. Aku bantu beresin ya. Gak usah, Kak. Kak bisa sampai ke dapur gitu ya bawa Syifa lagi? Maksudnya ini bahaya loh. Kitchen kayak gini buat anak kecil. Iya, tadi soalnya dia tantrum mau ketemu kamu. Masa aku nggak bolehin? Jadi ya aku ajak aja dan aku nggak tahu bakal kejadian kayak gini gitu loh. Bila aku aja yang beresin, kakak pulang aja. Kita nggak usah pulang bareng dulu ya. Oke. Maaf ya, La. Ini belum seberapa, La. Aku akan pastiin semua usaha kamu besok gagal. Dan investor akan mundur. Terus kamu disalahin Julian, terus dipecat, pengangguran. Kamu gak akan bisa dibanggain lagi deh sama si Andi itu. Perfect. Udah. Syifa, kan papa udah bilang kalau mau main ke kafe itu harus izin dulu sama papa ya. Maafin Syifa ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Udah, jangan nangis lagi ya. Chef Julian, boleh kita bicara sebentar? Gi. Udah. Nggak apa-apa. Iya, Chef. Gi, tolong temenin Syifa dulu di mobil ya. Baik, Chef. Mari, Nak. Nanti kita ngobrol lagi ya, Nok. Silakan. Saya mau minta maaf karena sebenarnya bawa Syifa ke sini itu saya. Karena saya nggak tega ngelihat Syifa nangis-nangis pengen banget ketemu Chef Lala. Kelihatannya Syifa sayang banget sama adik saya. Jadi saya bawa dia ke sini. Iya, nggak apa-apa.
saya juga nggak bisa nyalain siapa-siapa. Mungkin saya juga yang kurang tegas bikin peraturan di sini. Karena pada dasarnya orang yang tidak berkepentingan itu dilarang masuk ke kitchen. Ya, kalau gitu sekali lagi saya minta maaf ya, Chef. Saya tidak bermaksud untuk membuat aturan Chef kurang tegas. Tapi intinya seperti yang udah saya jelaskan tadi. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu saya lanjut kerja dulu ya. Oh iya, silakan Chef. Saya juga pamit pulang dulu ya. Mari. Susah banget sih deketin dia. Ingat, Mbak, semua chef hebat memang butuh proses dan tidak gampang menyerah. Jadi, Lala nggak boleh menyerah, harus semangat terus. Pasti bisa, aku pasti bisa. Lala pasti bisa. Semangat, Lala pasti bisa. Chef, maaf saya ngelihat. Ya. Aku pasti bisa. Pasti bisa. Ngalah ngapain sih? Udah tahu lembur, bukannya aware sama handphone. Dia udah lupa kali ya? Statusnya sekarang istri orang. Gak bisa nih, dibiarin begini terus. Itu majuin woy. Itu kayak dari tadi. Dan lagi sibuk? Lagi mabar doang sama teman. Mas mau minta bantuan? Bisa. Minta tolong apa ya? Makasih ya, Dan, udah mau anterin Mas. Mas cuma takut kalau kakak kamu kenapa-napa. Ini soalnya chatnya nggak dibalas-balas nih. Masalahnya juga tangannya Mas lagi gini, jadi kalau ada apa-apa sama kakak kamu, Mas nggak bisa bertindak banyak. Kamu lihat sendiri kan? Mas itu sayang banget sama kakak kamu. Mas takut kalau sampai kenapa-napa sama dia. Kalau nyetirin doang sih aman. Sebentar ya. Apa nih? Kayaknya cintanya ke Kak Lala nggak sebesar itu ya.